Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firly Darmawan, NIM saya 0539900018 dari Prodi Ilmu Komunikasi UPBJJ Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan secara singkat proposal rencana aksi program komunikasi yang saya buat dengan tema bijak berkomentar di media sosial, remaja dan pemuda lingkungan RT atau RW. Saya memilih tema ini karena media sosial saat ini sudah menjadi ruang komunikasi sehari-hari. Banyak orang, terutama remaja dan pemuda, mudah memberi komentar terhadap isu yang sedang viral. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesadaran remaja dan pemuda agar lebih bijak dalam menulis komentar di media sosial. Pesan utama dari kampanye ini adalah saring sebelum sharing, pikir sebelum berkomentar. Dalam bab 1, tema yang saya pilih adalah latar belakangnya masih banyaknya pengguna media sosial yang belum memahami etika dalam berkomentar. Kolom komentar sering menjadi tempat untuk mengekspresikan pendapat, tetapi dalam praktiknya banyak komentar yang tidak memperhatikan sopan, santun, empati, dan tanggung jawab. Analisis situasi dapat dilakukan dengan mengamati perilaku remaja dan pemuda dalam menggunakan media sosial. Melihat contoh komentar yang sering muncul, serta memahami media apa yang paling sering digunakan oleh khalayak sasaran. Dalam bab 2, rencana strategis untuk kampanye bijak berkomentar di media sosial, strategi yang digunakan adalah komunikasi edukatif dan persuasif. Edukatif karena program ini memberikan pengetahuan tentang etika bermedia sosial. Sedangkan persuasif karena program ini juga berusaha mengajak khalayak agar mau mengubah perilaku komunikasinya. Strategi program dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada strategi pesan. Pesan utama kampanye adalah saring sebelum sharing, pikir sebelum komentar. Pesan ini dipilih karena singkat, mudah diingat, dan sesuai dengan kebiasaan pengguna di media sosial. Yang kedua, strategi media. Media yang digunakan adalah media sosial seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, atau poster digital lainnya. Yang ketiga, strategi komunikator. Komunikator yang dipilih adalah tokoh pemuda, pengurus Karang Taruna, dan narasumber yang memahami literasi digital. Dan yang keempat, gaya pesan. Pendekatan yang digunakan tidak bersifat menggurui, bahasa yang dipakai santai, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan menggunakan contoh nyata dari media sosial. Dan bab yang ketiga, rencana aksi dalam program ini disusun dalam beberapa kegiatan. Yang pertama ada observasi awal. Kegiatan pertama adalah melakukan pengamatan sederhana terhadap kebiasaan remaja dan pemuda dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, pembuatan atau produksi materi kampanye. Pembuatan materi kampanye dibuat dalam bentuk poster digital, infografis, video pendek, dan materi presentasi singkat. Yang ketiga, sosialisasi. Sosialisasi dilakukan di lingkungan RT atau RW atau melalui kegiatan Karang Taruna. Dan yang keempat, kampanye media sosial. Setelah sosialisasi, kampanye dilanjutkan melalui media sosial. Evaluasi dilakukan dengan melihat respon peserta, jumlah partisipasi, dan perubahan pemahaman mereka setelah mengikuti kegiatan. Menurut saya, rencana aksi harus dibuat sederhana tetapi realistis. Program ini tidak perlu terlalu besar, yang penting bisa dijalankan dan sesuai dengan kebutuhan khalayak. Dan bab keempat, evaluasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. 1. Kuesioner singkat. Peserta diminta menjawab pertanyaan tentang pemahaman mereka setelah mengikuti kampanye. 2. Diskusi refleksi. Peserta diajak menyampaikan pendapat tentang manfaat dari kegiatan ini. Yang ketiga, analisis di media sosial. Melihat jumlah like, komentar, share, dan partisipasi dalam kampanye. Yang keempat, perbandingan pemahaman awal dan akhir. Sebelum dan sesudah kegiatan, peserta dapat diberikan pertanyaan sederhana untuk mengetahui apakah ada perubahan pemahaman. Indikator keberhasilan program ini adalah peserta paham etika berkomentar, mampu membedakan kritik dan hinaan, serta mulai membuat komentar yang lebih sopan. Yang terakhir, bab kelima. Program bijak berkomentar di media sosial diharapkan dapat menjadi salah satu upaya sederhana untuk meningkatkan literasi digital di lingkungan masyarakat. Menurut saya, komunikasi di media sosial harus tetap memperhatikan etika karena komentar yang ditulis secara sembarangan dapat berdampak buruk bagi orang lain. Dengan adanya program ini, remaja dan pemuda diharapkan lebih sadar bahwa kebebasan berekspresi harus diimbangi dengan tanggung jawab.
Demikian presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.